Pernah mendengar tentang gawe Dayak? Pasti pernah timbul pertanyaan apa itu gawe Dayak dan apa saja yang dilakukan pada acara tersebut. Mari simak videonya. Gawe Dayak adalah suatu perayaan turun-temurun atau tradisi yang dilakukan oleh suku Dayak dalam rangka merayakan ucapan syukur atas hasil panen yang melimpah. Dalam perayaan ucapan syukur ini, suku Dayak sekaligus berdoa agar hasil panen selanjutnya bagus dan terhindar dari hal yang tidak baik yang dapat menimbulkan mara bahaya. Perayaan ini pada umumnya dilakukan oleh suku Dayak yang berada di Kalimantan. Biasanya dilakukan pada bulan Mei atau awal bulan Juni. Dalam upacara gawe Dayak, ada beberapa adat istiadat yang harus dilakukan 1 hari sebelum perayaan berlangsung, seperti melakukan ngampar bide. Ritual ngampar bide artinya bepinta atau meminta, bepadah atau memberitahu kepada Jubata atau Tuhan, supaya kegiatan gawe Dayak mendapatkan kemudahan dan kelancaran. Ngampar bide sendiri harus menghadirkan serta melibatkan para tokoh suku Dayak karena merekalah yang akan bertanggung jawab selama upacara perayaan berlangsung. Upacara ini biasanya dilakukan di rumah betang panjang, rumah khas suku Dayak. Ketika perayaan dilakukan, berbagai subsuku Dayak yang berasal dari berbagai daerah digabung menjadi satu untuk merayakan perayaan ini bersama-sama. Setelah ritual dan upacara selesai pada hari sebelumnya, maka keesokan harinya akan digelar pembukaan gawe Dayak yang dilakukan dengan berbagai proses seperti pemotongan buluh atau bambu muda oleh tamu besar dan kemudian melakukan perarakan disertai iringan tarian menuju tempat yang tersedia untuk para tamu. Beri tepuk tangan yang meriah. Kemudian para kontingen dari berbagai daerah akan bergantian memberikan hasil panen padi mereka ke dalam lumbung padi yang sudah tersedia. Setelah itu akan ada pidato dari berbagai tamu yang dihadirkan, yang akan dilanjutkan dengan pemukulan gong sebanyak 7 kali oleh pemimpin daerah, biasanya dilakukan oleh bupati ataupun gubernur. Pemukulan gong sebanyak 7 kali menandakan acara gawe Dayak resmi dibuka. Kemudian para kontingen akan melakukan pawai mengelilingi kota dengan berjalan kaki dan menggunakan pakaian khas suku Dayak. Ada juga terdapat mobil hias yang diperlombakan dalam pawai berlangsung. Jadi ada beberapa penilaian selama pawai dari setiap kontingen-kontingen yang mengikuti pawai. Selama perjalanan, musik tradisional Dayak dimainkan. Ada juga yang menari untuk mengiringi para tokoh Dayak. Selain itu, ada juga beberapa pasukan Dayak yang sudah melakukan ritual terlebih dahulu dan kemudian mempertunjukkan kekebalan tubuh mereka menggunakan senjata tajam. Perlombaan-perlombaan yang dilaksanakan pada gawe Dayak. Perayaan ini berlangsung selama 1 minggu dengan berbagai acara menarik yang berhubungan dengan budaya Dayak. Pada siang hari, perlombaan yang dilakukan adalah seperti perlombaan pangkah gasing, menyumpit, melukis perisai, membuat tikar, menganyam manik, dan lomba memainkan sape. Sedangkan perlombaan pada malam hari adalah seperti menyanyi solo lagu Dayak, hidup sakit kami di kampung, nak sekolah harus ke raja, mendongeng,
tunangan aku saja belum menyentuh tubuh aku. Kok udang ini yang duluan menyentuh tubuh aku? Tari kreasi. Fashion show busana Dayak. Kineta. Wow, ini cetar juga ya Sally. Jadi memang lengkap sekali aksesorisnya ya dengan sebilah mandau. Dan pemilihan bujang dan dara gawai. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kaju Bata. Bepinta ke petara, betungkat karet basah, bepegai ke pengaruh-pengaruh. Selamat malam, juri yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Benedict Jordi, usia 19 tahun. Saya tercatat sebagai mahasiswa aktif di Universitas Pancabakti Kota Pontianak, dan saya mewakili DAD Kecamatan Bolitang Hulu. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Good evening, ladies and gentlemen, with honorable all of judges. Thank you for giving me this opportunity. Let me introduce myself. My name is Rizka Octaviani. I'm 17 years old. I'm a student in Senior High School number 1 Skadau Hilir. I'm representative from the Council of Dayak Kalteng, Skadau Hilir. Berbagai stand juga didirikan di rumah adat Radang yang berisikan berbagai aksesoris, alat musik, serta pakaian adat khas suku Dayak. Barang-barang yang dipamerkan ada juga yang dijual, namun ada juga yang hanya dipajang saja. Ada pembukaan, pastinya ada penutupan. Setelah semua perlombaan selesai, selanjutnya ada malam penutupan yang kembali dihadiri oleh tamu-tamu penting, dan akan ada pidato yang dilanjutkan dengan pemukulan gong yang menjadi tanda penutupan acara Gawai Dayak. Kita semua, karena yang merasakan, menikmati adalah kita semua. Karena muncullah manfaat yang kelima menurut saya adalah silaturahmi, di mana kita saling ketemu, saling tegur sapa, saling berkenalan, saling mengikat persaudaraan dan lain. Dengan mengucapkan demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka Pekan Dawai Dayak ke-10 Kabupaten Skadau tahun 2019. Dengan ini saya nyatakan ditutup, ditandai dengan pemukulan gong sebanyak 7 kali. Pada malam ini juga akan disuguhkan kembali penampilan dari juara pertama tari kreasi, menyanyi solo, fashion show busana Dayak, pemenang lomba sape, dan penobatan bagi bujang dan gawai terpilih. Dan para hadirin akan disuguhkan dengan penampilan-penampilan pemain sape senior dan artis Dayak yang akan menghibur hadirin semua. Ramai dan uniknya perayaan Gawai Dayak menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun asing.
Bagi yang penasaran dengan acara Gawe Daya, mari hadir pada Gawe Daya berlangsung. Sekian dan terima kasih. Salam budaya. Pemenang Bujang Gawe Daya berhasil diraih oleh Benedict Jordi dari DAD Kecamatan Belitang Hulu. Selanjutnya adalah penyerahan hadiah kepada Dara Gawe Daya Skadal tahun 2019 yang akan diserahkan oleh Bapak Wakil Bupati Skadal. Pemenang Dara Gawe Daya Skadal tahun 2019 berhasil